Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rita Melina dengan NPM 232151002 dari kelas 2023A. Sekarang akan membahas mengenai teorema Apit. Pembahasan yang akan dibahas juga ada definisi, rangkuman materi, dan juga pembahasan soal atau kasus. Baik, langsung saja ke definisinya. Dalam kalkulus, teorema Apit merupakan teorema yang melibatkan limit pada suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi lain, sehingga ketiga fungsi tersebut memiliki nilai limit yang sama. Sebagai ilustrasi, dapat terlihat pada gambar bahwa fungsi yang berwarna biru diapit dari atas oleh fungsi yang berwarna hijau dan diapit dari bawah oleh fungsi yang berwarna merah. Teorema Apit sering digunakan pada bidang kalkulus dan analisis matematika untuk mencari nilai limit dengan cara membaca atau membandingkannya dengan dua fungsi lain yang nilai limitnya sudah diketahui. Teorema ini pertama kali digunakan secara geometris oleh matematikawan tentunya, yaitu Archimedes dan Eudoxos untuk menghitung nilai pi yang kemudian dirumuskan menggunakan notasi modern oleh Charles Friedrich Gauss. Selanjutnya mengenai teoremanya. Teorema Apit misalkan L adalah selang yang memuat titik C. Misalkan F, G, dan H adalah fungsi yang sudah terdefinisi pada L backslash C dengan Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Hx untuk setiap X backslash C jika limit X mendekati C Fx sama dengan limit X mendekati C, Hx sama dengan L, maka limit C, Gx sama dengan L juga. Nah, teorema Apit secara formal dapat dinyatakan sebagai berikut. Di antaranya, fungsi F dan H berturut-turut disebut sebagai batas bawah dan batas atas dari fungsi G. Terus titik X sama dengan C tidak diharuskan berada pada interior dari L. Jika X sama dengan C adalah titik ujung dari L, maka limit di atas adalah limit kiri atau limit kanan. Yang terakhir, pernyataan serupa juga berlaku untuk selang tahingga. Sebagai contoh, jika L sama dengan 0, sin, maka teorema Apit dapat digunakan dengan mengambil limit saat X mendekati tahingga. Ternyata terdapat juga teorema untuk barisan. Bisa dilihat di gambar mengenai teoremanya. Tidak lupa dengan ilustrasinya. Nah, ilustrasi teorema Apit untuk barisan. Teorema ini juga dapat diterapkan pada barisan. Misalkan Pn dan Rn adalah barisan yang konvergen ke L dan Qn adalah suatu barisan. Jika terdapat suatu bilangan K in N sedemikian sehingga berlaku Pn kurang dari Qn kurang dari Rn untuk setiap nilai N kurang dari K, maka barisan Qn juga konvergen ke L. Pada kasus pertama, terdapat gambar yang dapat dianalisa sebelumnya. Fungsi X kuadrat sin 1 per X diapit saat nilai X-nya menuju 0. Nilai limit dari limit X mendekati 0x kuadrat sin 1 per X tidak dapat dicari dengan menggunakan sifat perkalian dari limit, yaitu limit X mendekati A, Fx kali Gx sama dengan limit X mendekati A Fx kali limit X mendekati A Gx. Sebab nilai limit X mendekati 0 sin 1 per X tidak ada, akan tetapi perhatikan bahwa berlaku pertidaksamaan negatif 1 kurang dari sama dengan sin theta kurang dari sama dengan 1. Untuk setiap bilangan real theta, dengan memilih theta sama dengan 1 per X, maka didapatkan rantai pertidaksamaan negatif 1 kurang dari sama dengan sin 1 per X kurang dari sama dengan 1. Negatif X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat sin 1 per X kurang dari sama dengan X kuadrat.
limit X mendekati 0, negatif X kuadrat kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 X kuadrat sin 1 per X kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 X kuadrat. 0 kurang dari sama dengan limit X mendekati 0 X kuadrat sin 1 per X kurang dari sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 X kuadrat sin 1 per X. Dalam kasus 1 juga terdapat rincian penjelasan, yaitu baris kedua diperoleh dengan mengalihkan semua ruas pertidaksamaannya dengan X kuadrat. Tanda pertidaksamaan pada baris kedua tidak berubah sebab nilai X kuadrat selalu non-negatif. Nah, oleh karena limit X mendekati 0, negatif X kuadrat sama dengan 0, dan limit X mendekati 0 X kuadrat sama dengan 0, maka teorema Apit, nilai limit X mendekati 0 X kuadrat sin 1 per X haruslah 0 juga. Selanjutnya, mengenai kasus kedua, teorema Apit masih dapat digunakan pada kalkulus multivariabel, namun batas bawah dan batas atas fungsinya harus berada di bawah dan di atas nilai fungsinya untuk setiap persekitaran titik yang akan diselidiki, bukan untuk suatu lintasan tertentu saja. Misalnya nilai limit X, Y mendekati 0,0 X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat terbatas ke atas oleh fungsi f X, Y sama dengan Y mutlak, dan terbatas ke bawah oleh fungsi f X, Y sama dengan negatif Y mutlak untuk setiap titik pada persekitaran titik 0,0. Terdapat pula penjelasannya dengan memerhatikan bahwa Y kuadrat lebih dari sama dengan 0 untuk setiap bilangan real Y. Akibatnya 0 kurang dari sama dengan Y kuadrat, 0 kurang dari sama dengan X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. 0 kurang dari sama dengan X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Dengan menggunakan pertidaksamaan negatif Y mutlak kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan Y mutlak yang berlaku untuk setiap bilangan real Y, maka didapatkan negatif Y mutlak kurang dari sama dengan X kuadrat Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan Y mutlak. Nah, oleh karena limit X, Y mendekati 0,0 negatif Y mutlak sama dengan 0 dan limit X, Y mendekati 0,0 Y mutlak sama dengan 0, maka menurut teorema Apit, limit X, Y mendekati 0,0 X kuadrat Y per X kuadrat tambah Y kuadrat juga sama dengan 0. Setelah membahas mengenai definisi, rangkuman materi, serta pembahasan dari beberapa kasus, dapat disimpulkan bahwa teorema Apit digunakan untuk menghitung batas fungsi trigonometri yang sulit atau nggak bisa diselesaikan dengan cara yang mudah atau cara yang umum. Dengan teorema ini, kamu bisa menghitung limit suatu fungsi dengan membandingkan dua fungsi lain yang limitnya sudah diketahui atau sudah ditentukan secara pasti. Nah, setelahnya kamu juga dapat mengakses di link referensi mengenai teorema Apit untuk menambah pengetahuan dan juga melatih agar bisa memahami mengenai teorema Apit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.